Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Di sini Bapak akan mensimulasikan pembelajaran sekarang. Kebetulan pembelajaran sekarang itu tentang tema 8 subtema 1. Tentang apa? Oke, tentang kebersamaan, lebih tepatnya kebersamaan di rumah. Sebelum itu Bapak akan absen. Untuk sekarang, siapa yang tidak hadir? Baik, sebelum kita dimulai, Bapak ada satu tepuk-tepukan nih supaya kita menambah semangat. Namanya itu tepuk semangat. Bisa nanti dicontoh ya bareng-bareng seperti ini. Kalau kata Bapak bilang tepuk semangat, kalian langsung semangat aye. Oi 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 oi. Iya. Anak-anak, ada yang ingat kemarin kita membahas materi apa? Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita membahas kosakata teks pendek. Dan sekarang karena berhubungan materi itu telah dianggap selesai, kita berganti materi kepada tema kebersamaan. Sebelumnya anak-anak sudah siap ya untuk belajar ya? Sudah, Pak. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas atau belajar tentang cerita fabel. Sebelumnya Bapak kasih tahu dulu ya, fabel atau cerita fabel itu ialah cerita yang menceritakan tentang kehidupan para binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Jadi ini diceritakan nanti ada binatang tapi bertingkah lakunya tak seperti manusia, seperti itu. Nah, adapun tujuan dari fabel ini itu untuk memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat buruk manusia melalui simbol-simbol binatang. Dan melalui simbol-simbol dan melalui karakter hewan penulis ingin mempengaruhi pembaca agar meniru kebaikan dari cerita tersebut, bukan kejahatannya. Nah, baik anak-anak, ini media yang dibuat oleh Bapak. Ini medianya dinamakan panggung wayang fabel, gitu ya. Tujuan daripada media ini yang pertama agar mempermudah siswa-siswa semua, murid-murid semua dalam memahami materi kali ini. Terus selanjutnya agar kalian semua bersemangat sebagai siswa, sebagai penuntut ilmu. Terus yang ketiga itu supaya kita lebih berinteraksi, lebih interaktif dalam pembelajaran. Bisa saling tanya jawab, bisa saling kita bertanya atau saling mengetahui gitu ya. Terus selanjutnya sebagai sarana pendukung dalam pembelajaran. Terus supaya anak-anak pun, supaya kalian semua pun lebih tertarik dalam pembelajaran ketika ada media pembelajaran. Ya, selanjutnya juga sebagai motivasi dalam apa? Supaya kalian lebih berketerampilan, lebih bisa berkarya lagi, seperti itu ya. Jadi dengan adanya media ini nanti kalian akan lebih termotivasi untuk membuat media yang lebih baik lagi, untuk bisa belajar lebih baik lagi dalam memahami materi kali ini. Terus adanya media ini supaya kalian juga lebih aktif, lebih responsif gitu, lebih banyak bertanya, lebih banyak mengemukakan pendapat ketika ada yang kurang dimengerti, ketika ada yang ingin ditanyakan, ketika ada suatu gagasan bisa kalian utarakan, seperti itu. Baik, di sini akan menceritakan dulu ulat bulu yang membuat kata. Kita baca dulu teksnya bersama-sama ya anak-anak, supaya nanti kalian juga ada gambaran sebelum Bapak praktekkan percakapan di atas panggung wayangnya. Oke, bisa dipahami? Yuk kita bareng-bareng membacanya. Dulu ulat bulu yang hidup di pohon seri yang buahnya menjadi makanan untuknya. Dia tidak pernah pergi kemanapun karena takut pada manusia. Sejak kecil ibu dan ayah dulu melarang dulu pergi jauh dari rumah.
Namun suatu hari dulu ulat bulu meninggalkan pohon ceri rumahnya. Dia ingin melihat dunia yang lebih luas lagi. Terus si dulu berkatalah, aku sudah besar, aku pasti bisa menjaga diri. Nah, gumamnya saat melangkah pergi. Matahari sudah semakin tenggelam saat ulat bulu kembali ke rumah. Betapa kagetnya ia tatkala melihat rumahnya sudah hancur. Semua keluarganya entah kemana, sepertinya pohon itu baru saja didatangi oleh manusia. Dulu ulat bulu sangat menyesal meninggalkan keluarganya. Dia menyesal karena tidak tahu apa yang sudah terjadi. Kenapa manusia bisa sejahat itu? Kenapa manusia sangat jahat? Serunya mengutuk. Dulu ulat bulu kemudian membangun rumah sederhana untuk tempat tinggalnya. Hampir setiap hari ia menangis terseduh-seduh. Dia menangis saat teringat dengan keluarganya hingga suatu ketika peri bahagia melihat dulu ulat bulu. Peri bahagia melihat dulu sedang menangis. Peri tidak tega melihatnya. Ceritakanlah segala keluh kesahmu kepadaku dulu. Siapa tahu aku bisa memberikan solusi yang tepat untukmu. Ucap peri bahagia. Aku tidak bisa melindungi diri sendiri dari manusia karena tubuhku yang lemah. Rumahku hancur dan keluargaku entah kemana. Ujar ulat bulu yang masih menangis terseduh-seduh. Peri bahagia pun merasa sedih. Dia mencoba membantu lulu ulat bulu dengan sihirnya. Wahai lulu ulat bulu, aku telah menaburkan serbuk ajaib pada bulu-bulumu. Jika ada manusia yang menyentuhnya, mereka akan merasa gatal. Pasti mereka akan berhenti mengganggumu jika tahu tentang hal ini. Jelas, kata peri tersebut. Lulu ulat bulu senang sekali mendengarnya. Memang benar, kata peri bahagia. Sekarang setiap kali ada manusia yang menyentuh lulu, mereka akan merasa gatal-gatal. Kini para ulat bulu pun aman dari gangguan manusia. Para manusia takut gatal bila memegang atau sampai terkena bulu-bulunya. Peri bahagia telah berhasil memberikan kebahagiaan seperti tugasnya, khususnya pada kaum ulat-ulat bulu. Oke anak-anak, kita peragakan dengan menggunakan wayang ini ya. Dulu halo teman-teman, aku Lulu, si ulat bulu. Pohon ceri adalah tempat tinggalku. Nah, jadi di sini sekaligus tempat kami mencari makan juga karena banyak buah-buahan. Aduh, di rumah terus kayaknya melihat dunia luar itu akan lebih indah ya, karena mungkin bisa mengenal lebih jauh lagi, lebih jauh pemandangannya, lebih bagus buah-buahnya. Kebetulan saya juga udah besar, saya pasti bisa menjaga diri. Mana mungkin saya bisa tersesat ataupun diganggu oleh makhluk-makhluk lain, terutama oleh manusia. Ini adalah ayah dan ibunya Lulu atau orang tua Lulu. Dia berkata kepada Lulu, "Hai Lulu, jangan engkau keluar rumah, jangan engkau pergi dari rumah. Bukan kami tidak ingin engkau melihat dunia yang lebih luas, tapi di luar sana banyak sekali gangguan-gangguan yang akan membuatmu tidak bisa bertahan hidup. Mendengarlah kepada orang tuamu, karena orang tuamu itu lebih paham akan keadaan, lebih tahu segala kehidupan yang ada di dunia ini. Kami berdua tidak melarang kamu, bukan kami tidak sayang, tapi karena dengan melarang kamu pergi jauh, kami itu sayang kepada kamu dulu. Jangan kau pergi
keluar. Nah, tapi sebab Lulu penasaran dengan dunia luar, dia tetap pergi. Tidak ayah, ibu, saya akan tetap pergi karena saya sudah dewasa. Saya pamit dulu ya ayah, ibu. Nah, tiba-tiba saat Lulu sedang keluar, datanglah seorang manusia yang obrak-abrik rumah Lulu. Seperti itu. Datanglah manusia. Wah, ada pohon ceri nih. Kayaknya jika jika ditebang dan pohonnya dibuat sebagai rumah bagi manusia, kayaknya bagus nih, dan buahnya juga lebat. Nah, akhirnya manusia ini meruntuhkan pohonnya lah dan mengambil semua buahnya. Nah, ketika pohonnya ditebang, ketika pohonnya diporak-porandakan, ayah dan ibu Lulu pun tidak tahu entah kemana. Dan tiba-tiba karena hari sudah mulai menjelang malam, Lulu pun pulang ke rumah. Ayah, ibu, Lulu pulang. Ibu, ayah, kok gak ada siapa-siapa? Ini rumahnya kok semuanya berporak-porandakan. Ada apakah ini? Nah, karena Lulu tidak tahu apa-apa, karena rumahnya sudah hancur berantakan dan orang tuanya pun entah kemana, akhirnya Lulu menangislah. Ayah, ibu, kemana kalian? Karena butuh juga rumah Lulu, akhirnya Lulu membuatlah rumah di samping rumahnya yang sudah tidak ada. Akhirnya dia membuat rumah lah. Ini rumah baru Lulu. Walaupun memang kelihatan seperti dulu, tapi Lulu lebih mencintai suasana rumah dulu. Jadi dia membuat rumah percis di pinggir bekas rumahnya, karena kebetulan pohon yang di sebelahnya masih terawat dan terjaga. Karena sekarang Lulu tinggal sendirian, setiap hari, hampir sepanjang hari Lulu menangis. Karena apa? Karena ingat kedua orang tuanya dan rumahnya. Ayah, ibu, kemana kalian? Lulu merindukan kalian. Ayah, ibu. Saking tangisan tersebut, tiba-tiba datanglah seorang peri yang peri bahagia. Hai Lulu, kenapa engkau bersedih? Coba ceritakan kepadaku. Barangkali aku bisa membantumu dalam menyelesaikan masalahmu. Karena aku itu adalah peri bahagia yang akan memberikan kebahagiaan, terutama kepada kamu Lulu, kaum ulat atau kelompok-kelompok ulat. Coba ceritakan sedikit kepada aku, barangkali aku bisa memberikan kamu jalan keluarnya. Iya peri, jadi gini, tadi saya izin ke orang tua, tapi orang tua tidak mengizinkan saya. Saya izin untuk pergi keluar rumah, ingin melihat dunia luar, tapi orang tuaku tidak mengizinkan. Tapi aku tetap saja berangkat, karena saya emang benar-benar ingin melihat dunia luar yang lebih bagus lagi, yang lebih luas. Nah, tiba-tiba ketika saya pulang kembali, rumah saya sudah tidak ada rupanya, sudah
ditebang, sudah diporak-porandakan oleh manusia, dan orang tua saya pun sudah tidak ada, entah kemana. Dari situlah saya merasa sedih sekali, Pri. Mohon tolong bantuannya supaya saya bisa lebih menjaga diri lagi. Dulu cerita kamu sedih sekali. Kamu itu emang ulat bulu yang istilahnya memang tidak bisa, emang suka direndahkan oleh manusia, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tapi dulu Peri punya satu serbuk yang bisa membuat kamu bertahan hidup, bisa bertahan lama ketika menghadapi gangguan manusia. Peri akan kasih serbuk ini kepada kamu. Simsalabim. Akhirnya Peri sudah memberikan serbuk kepada setiap bulu-bulu kamu dulu. Jadi jangan khawatir lagi, jangan sedih lagi ketika ada manusia yang mendekat. Pasti nanti ketika manusia memegang kamu, manusia itu akan merasa gatal dulu. Maka kamu jangan bersedih lagi sekarang, jangan takut menghadapi manusia. Nah, Peri pamit dulu, akan menjalankan tugas yang lain, tapi Peri akan tetap selalu memperhatikanmu. Dadah dulu. Wah, Peri, terima kasih. Mulai sekarang mungkin aku tidak akan takut lagi kepada manusia jika sudah diberikan serbuk ini. Tiba-tiba pada suatu hari, karena dulu sudah memiliki atau diberi serbuk ajaib dari sang Peri, suatu saat datanglah manusia yang ingin mencari makanan di sekitar atau mencari buah di sekitar rumah dulu. Wow, ada buah ceri. Aku akan bawa ke rumah buat makan malam, buat santapan-santapan nanti sama keluarga. Kayaknya enak. Tiba-tiba ketika manusia ini akan mengambil buah ceri, melihat sesosok lulu. Ketika dia akan memegang buah ceri, tetapi salah memegang, itu memegang lulu. Tanpa sadar tangannya pun kegatalan. Aduh, kenapa ini tangan aku gatal? Perasaan tadi tidak ada apa-apa. Dan setelah dilihat lebih jauh, ternyata ada ulat bulu. Ucap manusia ini sampai lari-lari, kelarian gitu, sampai dia lari karena dia kegatalan. Ibu, ada ulat bulu. Ternyata ulat bulu sekarang bisa menimbulkan gatal jika dipegang. Akhirnya sejak kejadian tersebut, Lulu pun gembira atau senang karena setiap ada manusia yang selalu mengganggunya atau akan mengganggu kesenangannya, selalu dipatahkan oleh bulunya yang bisa membuat gatal manusia. Rasakan itu manusia. Kalian selalu mengganggu kami, ulat-ulat bulu, maka itulah akibatnya karena telah mengganggu kami. Rasakanlah itu kegatalan yang sangat-sangat gatal. Itulah cerita dari Lulu. Nah, itu mungkin dari cerita tersebut, cerita yang tadi kita bawakan, ya anak-anak, kita bisa ambil satu pelajaran, satu nasihat untuk kita semua. Yang pertama, kita harus mendengarkan atau menuruti apa yang orang tua katakan, mentaati. Ketika orang tua berkata demikian, maka kita harus melaksanakan atau kita harus tunduk dan taat.
Karena sebagian orang tua itu memberikan suatu saran atau memberikan suatu larangan, sudah tahu efek atau akibat yang akan terjadi. Dan yang kedua, kita itu harus berani menghadapi segala situasi. Jangan sampai kita mengeluh. Apapun yang akan terjadi pasti akan ada jalan keluarnya. Jangan sampai terus berlarut-larut dalam suatu kesedihan. Baik anak-anak, karena tadi kita telah panjang lebar memberikan sebuah cerita, mendengarkan cerita, membaca cerita, dan melihat secara visualisasi, maka sekarang kita masuk ke bagian evaluasi pembelajaran. Nah, untuk apa evaluasi itu? Untuk mengasah kemampuan kalian ketika kalian sudah memahami materi yang tadi kita ajarkan, yang kita pelajari. Di sini Bapak membuat penjodohan dari soal ya. Di sini ada 5 soal dan 6 jawaban. Yang dimana salah satu dari jawaban tersebut itu hanyalah prank. Tahu prank ya? Hanyalah sebagai muslihat dalam memberikan suatu jawaban. Ini ya. Ini contohnya pertanyaan. Misalkan di sini, siapa yang menabur serbuk ajaib pada bulu lulu? Nanti kalian bisa pilih yang mana nih jawaban yang benar. Jika memang kalian sudah memberikan jawaban yang benar, misalkan kalian pilih yang ini, maka kalian simpan di sini. Disimpan di sini. Dan ketika benar, maka kalian akan diberikan apresiasi oleh Bapak satu guru. Baik itu berupa pujian ataupun berupa kata-kata motivasi. Dan atau bila salah dalam memilih jawaban, misalkan ini kan jawaban yang benar nih. Kalian tiba-tiba salah. Siapa yang menabur serbuk ajaib pada bulu-bulu lulu? Kalian menjawab manusia. Misalkan kalian jangan bersedih, karena guru pun tidak akan menyalahkan gitu ya, tidak akan menyalahkan, dan akan tetap sama memberikan apresiasi serta semangat kepada murid-murid semua. Jadi di sini tidak ada unsur pembedaan, mau benar atau salah akan tetap diberikan apresiasi dan semangat dalam belajar. Adapun nanti Bapak nilai dari evaluasi ini, yang pertama dari pengetahuan, karena kalian sudah membaca tadi, sudah mendengarkan dari pengetahuan ini. Jadi setiap pertanyaan Bapak kasih poin 20. Bapak kasih poin 20. Nanti jika kalian benar menjawab semua, maka akan dikasih nilai 100. Pak, bagaimana jika tidak mendapatkan 100? Tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah berani mencoba. Karena murid itu harus berani. Seperti dulu yang berani melawan manusia. Baik anak-anak, sekarang pembelajaran sudah berakhir, sudah di penghujung waktu. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah bisa belajar bersama pada kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak mohon kepada kalian tetap jaga terus semangatnya dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran bahasa Indonesia ataupun yang lainnya. Ya, terima kasih kepada murid-murid semua. Bapak tutup dan Bapak cukupkan pembelajaran kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.